wabarakatuh. Amin. Yang kami hormati Pak Wali beserta seluruh jajaran dari SKPD Mitra Komisi C, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung Komisi C. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa berkat rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi barangkali untuk pertama kali di gedung Dewan ini, khusus Pak Wali untuk menghadiri rapat kerja. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali sengaja kami mengundang rekan-rekan mitra kerja Komisi C, yaitu dari Distaru, Dinas PU, Diskominfo, Disperu, Disub, Dinas Lingkungan Hidup dan Diskar. Sengaja kami undang bahwa sebagaimana yang setiap tahun kami lakukan, bahwa Komisi C mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pengawasan dalam hal penyerapan anggaran khusus untuk bidang dari masing-masing sektor Komisi C. Pak Wali yang kami hormati, barangkali mohon maaf dari anggota komisi yang baru kita 7 orang yang hadir, karyawan Pak Wali dan Pak Haji Kusmana berhalangan dan ada agenda lain. Jadi singkatnya barangkali Pak Wali, bahwa melihat dari kondisi real komisi, hanya barangkali dalam proses di tahun 2016 ini perlu kita sepakati bersama bahwa program-program yang dilakukan oleh dinas terkait ini, yang pertama barangkali catatan dari komisi. Pertama masalah penyerapan anggaran, ya terus terang sangat kurang, belum memuaskan Pak. Ada beberapa dinas barangkali ada yang konsep ke depan barangkali karena kita juga selalu mendorong terhadap semua program-program pemerintah Kota Bandung yang barang tentu Komisi C ini sangat support Pak Wali. Ada beberapa hal yang memang dalam perjalanannya ya terus terang kita sedikit kerepotan, sangat jomplang sekali. Jadi berapa 5 miliar ya, 5 miliar dari 8 sekian. Nah ini kan tolong untuk 2017 ini jangan sampai nanti ada, ya kalau memang itu ada permasalahan kan bisa didiskusikan dengan kami, termasuk Pak Idul sama Bang Yun, karena Bang Yun sekarang anggarannya juga kan dipotong ya, jauh sekali gitu kan. Ya mudah-mudahan lah dengan pertemuan ini kita ada satu sinergi, kita saling bantu untuk suksesnya program Pak Wali Kota dengan seluruh jajarannya. Karena untuk mewujudkan Bandung yang nyaman, Bandung yang juara ini sangat sulit. Ya kalau dirasakan oleh masyarakat ya pastilah ada yang puas, ada yang tidak, itu hal yang wajar. Kalau kita melihat sirkulasi politik itu kan tahun yang terakhir Pak Wali ya, karena Januari sudah pendaftaran Pak Wali, ya mudah-mudahan Pak Gubernur lah, kan saya doakan Pak Wali kan. Amin. Ini kan program yang terakhir kan, ini supaya paham kita, karena Dewan di ranahnya politik. Nah gitu kan, jadi ada satu, jadi supaya kalau memang sekarang sukses ya alhamdulillah bagus. Tapi kalau sekarang program yang bagus ternyata tidak sukses, jadi masalah pada Walinya. Harus bilang gitu Banten Pak Wali, Kusumri Hormat, untuk selanjutnya barangkali persilakan sebelum nanti rekan-rekan sedikit tanggapan ataupun saran dan pendapat. Untuk sementara kami persilakan Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Komisi C yang saya hormati beserta anggota Komisi C, kami muliakan para kepala KPD yang mitra Komisi C. Sengaja saya ikutan rapat karena saya meminta pantang tenang. Saya ikutan supaya evaluasinya bisa dua perspektif gitu ya, saling memahami.
Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah saya selama ini mencoba memimpin Bandung ini seilmiah mungkin lah kira-kira. Salah satu ukuran ilmiah itu sering survei Pak. Jadi saya survei kepuasan publik. Ini jangan kata Menpan kayak sekarang alhamdulillah kita dapat alardi ya, akuntabilitas kinerja. Apakah versi negara kamu bagus, versi di bawah sama kan? Maka kami selalu survei. Ternyata setiap survei pas awal mengawali jabatan itu semuanya fisik Pak. Jadi artinya bagi warga Bandung itu definisi masalah itu yang terlihat oleh mata sewaktu di jalan. Maka selalu dulu 2013 itu jalan bolong, PKL, sampah, banjir, macetan, besar. Betul, kita kalau rapat dengan Komisi D kan fundamental ya, pendidikan apa. Tapi dalam survei masyarakat nggak pernah dimunculkan. Karena kita berdebat antara kita, tapi versi masyarakat mah yang terlihat oleh mata itu sebenarnya komisi. Nah, beberapa inovasi dilakukan. Nah, sekarang betul 2017 adalah tahun terakhir, jadi saya juga akan habis-habisan memastikan lancar, satu, memastikan hal-hal negatif 2016 tidak terulang lagi lah kira-kira begitu. Kalau berhasil 2017 kita melakukan best practice, sebuah sistem kerja yang baik, kita kunci oleh sebuah SOP ya, dan lain sebagainya. Itulah kenapa di SOTK baru kami hadirkan, maksudnya mendatangnya Kepala Bagian Desain dan Kualitas Pembangunan. Itu kepala bagian baru Pak. Tugasnya itu sebenarnya memastikan semua proyek fisik itu desainnya bagus. Sekarang saya punya minat di situ karena latar belakang, maka banyak perbaikan kualitas dengan uang yang sama. Tapi kalau mungkin nanti wali kotanya latar belakangnya tidak ke situ, masa hilang kan, kembali lagi balik kanan, maka si kepala bagian itu punya tanggung jawab. Jadi artinya ini cara kami membuat sistem agar kualitas ini tidak menurun. Definisi kualitas tidak melulu pengawasan fisik, tapi juga proses. Nah, ini proses ini yang saya temukan masih banyak problem. Salah satu yang bikin saya kecewa, jadi mohon maaf ya, itu banyak pekerjaan-pekerjaan di DPMP yang tidak selesai Pak. Pedulilah terhadap hal-hal teknis begitu, karena ujungnya kan konditor Pak. Ujung karena bapak-bapak ibu tidak menyelesaikan tikus-tikus di dalam rumahnya kan begitu. Nanti ujungnya rumahnya ya berantakan menjadi penilaian masyarakat, penilaian dari pimpinan, penilaian dari DPRD. Padahal udah jelas proses. Nah, saya memohon itu tidak terjadi lagi. Maka salah satu kondisi Bapak Ibu adalah seberapa banyak yang bisa melelang di awal tahun. Semakin banyak dilelang menjelang mepet, itu kondisi buruk sekali di mata saya. Saya peringatkan di depan Komisi C supaya bisa paham bahwa masih ada problem-problem yang seperti itu. Kemarin geng intelijen lapor ke saya, masih ada Pak Jul yang disub-sub lagi gitu, nggak sabar reklon. Jadi beca beresan, terutin. Nah, 1 kilo Pak beca teh, mulai di bisa kan dizonasi kalau memang boleh, bisa kan seperti di Jogja diatur, parkir nanti dikasih tempat parkir, ini mah kan ada kekosongan gitu. Tapi saya apresiasi juga ada beberapa hal rutin sudah membaik lah gitu ya, kan parkir depan dalam kamu udah hilang. Nah, ternyata kan bisa. Masyarakat mah ada kumaha negara, ada kekosongan power ya dia ngarang-ngarang sendiri kan begitu. Nah jadi itu ya, ada rutin, ada inovasi. Jadi yang rutin ini perbaiki. Ya. Misalkan di Pamariun kan komplain pelanggaran bangunan ini udah banyak Pak, karena tadi masyarakat pada akhirnya menilai progres Kota Bandung itu yang kerasa itu Pak
Itu sebenarnya komisi C mendominasi. Nah, ambil contoh Antapani, ya. Kemarin kita saweran dengan pemerintah pusat, mereka 20, kita 10, kan luar biasa gitu ya, dengan angka biasanya kan 100 miliar Pak membangun si flyover dengan teknologi lama, dengan teknologi baja gelombang lengkung itu, dan betonnya pakai busa bukan pakai kerikil batu, itu bisa menghemat 70%, waktu lebih cepat 6 bulan. Hasilnya kan juga luar biasa, estetikanya bagus, diapresiasi, Pak Menteri akan membuat 1000 lokasi, dan kita dihadiahi juga gara-gara kemarin bonus satu lagi Pak Zul ya. Jadi tolong putuskan antara Laswi, persimpangan kereta atau Jalan Garuda gitu ya. Kejar itu janji Pak Menteri kemarin di depan. Mulai sirik lah. Tapi di media mah 5. Oh 5 itu, oh iya betul, sorry maaf. 1 itu yang tipe begitu Pak. Oh, tipe. 5 itu pemerintah pusat tahun ini melelang 5 flyover, tapi yang tipe lengkung-lengkung itu yang 1, sisanya agak konvensional karena situasinya. Jadi saya laporkan juga ke Komisi C. 1 akan sudah dimulai lelang flyover Gerbang Paster sampai mulut Jembatan Pasopati. Itu akan dilakukan. Kemudian lelang sudah dilakukan perbesaran gorong-gorong yang bikin Paster banjir. Tapi nanti bentuknya adalah jembatan. Jadi bukan kita gorong-gorong diperlebar di dalam, tapi jalan Pasternya akan ada melengkung gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi di Paster akan sibuk Pak tahun ini 2 proyek dari negara, dari APBN. Kemudian 2 lagi adalah yang di Jalan Soekarno-Hatta ya, Kopo dan apa. Tapi ada kendala sedikit, prosentase pembebasan lahan ini saya minta Komisi C membantu juga, itu apa dengan provinsinya ya. Kalau boleh prioritas bajunya dalam triwulan pertama ini lah kira-kira begitu. Kemudian saya masih melobi underpass Cibiru. Underpass Cibiru 200 miliar, masih 50-50, tapi kemarin Pak Menteri sudah mengiyakan, mudah-mudahan mencapai. Nah, sekarang saya sampaikan kepada Komisi C beberapa hal yang perlu diketahui. 1, mohon izin, flyover 5 itu adalah dana dari pusat. Menurut kajian ada 30 lokasi ya. Nah, kami mohon izin, apakah kita kejar si 30 ini dalam 2 tahun terakhir dengan konsep BI itu, Bandung Infra Investama. Jadi bendera BI mencari investor. Kalau pakai pola yang Antapani kan hanya 30 miliar, kan murah lah gitu ya. Nyari 10, nyari perusahaan dengan kapasitas 300 miliar kayaknya nggak susah Pak. Tapi pola kerjasamanya kan baru ya. Nah, sehingga dalam 2-3 tahun flyover harusnya beres lah. Setiap flyover kita bikin ulang. Kedua, tahun ini saya titik urusan banjir udah selesai Pak. Jadi ke Bandung kemarin ternyata ada keluhan oleh sistem kepotong. Jadi setelah evaluasi gubernur ini, saya minta dibalikin lagi, banjir mah nggak boleh kompromi, jangan dipotong program lain sosial atau apa ketimbang yang ini kan ini sudah diperjuangkan oleh Pak Sekda juga kira-kira. Walaupun Pak kemarin PU membisiki saya, jadi waktu kejadian Paster itu anomali cuaca, kapasitas hujan itu 4 kali lipat. Jadi dia bilang dimanapun lokasinya, kalau hujan itu curahnya 4 kali lipat pasti banjir. Mau di Paris, mau negara maju, karena volumenya tidak didesain untuk se-ekstrim itu. Awas nih omaknya, bahaya dong. Pasti mau newek habis aja saya dibully lahir batin. Ya kita udah di pura kelas yang tengah kan udah bagus. Nah jadi caranya itu Pak turun ke teknis. Saya udah apresiasi lah. Semua titik yang masih nilai di bawah 70 perbaiki kumaha caranya. Karena Februari sudah masuk penilaian.
itu, kemudian saya laporkan PLTSA, Pak. PLTSA ini saya simpulkan yang paling betul itu dikelolanya oleh provinsi yang namanya sampah itu, regional, regional. Seperti halnya sekarang konvensional Sari Mukti, itu kan regional juga, semua nebeng satu titik kan. Nah, provinsi sudah punya lahan besar sekali, namanya Lebak Angka, tinggal jangan open dumping lagi, tapi bentuknya PLTSA. Nah ini sedang berproses, itu yang berhubungan, yang 2017. Oh, nah yang kabel car, jadi gini Pak, saya mohon izin, si PDAM pemilik lahan ini kurang cepat ambil keputusan terhadap investornya itu. Jadi ini juga PR saya. Sebenarnya hanya masalah begini, bagi hasilnya Pak. Jadi ada yang si investor mintanya cuma ke PLN sekian, PDAM sekian persen, PDAM meminta sekian persen. Nah, kami lagi mengkaji yang adilnya berapa. Nah, kalau udah ketemu, tinggal udah kunci kerjasama, nah harusnya segera bisa dibangun, di dalamnya ada proses itu. Nah sambil itu PR ya Pak Dini ya, itu kan kalau yang PDAM itu hanya lain satu ya, yang ke Cihamplas ya. Jadi bagi saya Pak, yang susah itu melahirkan bayi pertama, kira-kira gitu lah, di mau hubungan komisi. Paling hanya itu kalau bayi pertama sudah lahir, nanti adik-adiknya itu lebih mudah karena sudah ada pengalaman. Jadi Seperti sekaya wow gitu kan? ya gitu, banyak ini, banyak dinamika, banyak apa. Tapi kalau orang udah lihat mah, oh gini gitu maksudnya. Nah, jadi itu PR besar Pak Dini ya. Saya akan sangat kecewa kalau kabel car Metro Kapsul LRT ini nggak ada di 2017. Saya jadikan Pak Dini kepala dinas karena salah satunya mengejar inovasi harus cepat, semangat itu yang saya kira itu. Dan terakhir di Bapeda dengan e-budgetingnya, bagaimanapun saya kira 5 tahun berikut itu infrastruktur memang belum selesai. Kan saya udah pernah menghitung Pak, yang 60 triliun itu ya mimpinya. Kita kan buat infrastruktur setahun paling 2 T menurutnya, ini nggak akan sampai Pak. Makanya BI ini salah satu juga yang akan saya seriuskan sebagai warisan agar menjadi pintu kedua mewujudkan mimpi tanpa selalu uang pertamanya datang dari APBD, tapi uang pertamanya dari pihak berikut, pihak ketiga. Nah, kita yang mencari proses izin dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan pola APBD konvensional dan pola P3 public PPU dengan BI ini bisa jadi solusi infrastruktur Kota Bandung lebih cepat. Saya kira itu Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Wali yang telah menyampaikan pandangan atau harapan pada Igun dan Igun khususnya. Jadi itu barangkali rekan-rekan sekalian. Kan naman. Kopi kan, itu